Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, terima kasih kepada Ibu Ulfa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kita, yaitu tentang Islam disiplin ilmu, iptek dan sains dalam Islam. Oke, yang pertama, sebelumnya perkenalkan, kelompok kami ada tiga orang. Saya sendiri yaitu Ahmad Dian, ada kakak saya dan Abdullah, dan satu lagi Wikaris Muslim, di mana beliau berhalangan hadir karena berada di luar kota dan kalaupun online itu ada di luar jangkauan sinyalnya, seperti itu. Mohon maaf dulu sebelumnya. Kita lanjut. Yang pertama ada iptek menurut Islam. Iptek adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang. Karena sangat pentingnya, hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran, yang artinya Islam sangat menganjurkan perkembangan dalam iptek. Lalu ada dua hubungan Islam dalam iptek. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai kemudahan untuk membantu melakukan aktivitas manusia secara yang bermanfaat. Lalu yang kedua ada alat untuk kemajuan dakwah dan kemajuan Islam. Lalu yang ketiga ada alat untuk mengeksplorasi. Yang keempat ada sebagai sarana untuk lebih mengenal Allah. Nah, sains menurut Islam ya. Sains Islam adalah konstruksi sains yang berbasis wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Agus Purwanto menawarkan 800 ayat kauniyah dalam Al-Quran untuk dapat dilakukan analisis teks, yang kemudian dilanjutkan dengan observasi dan eksperimentasi fenomena alam secara langsung dan menggunakan metode ilmiah, seperti itu. Terus sains dalam konteks umum yaitu ilmu pengetahuan alam. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyentuh tentang ilmu pengetahuan dan ilmuwan. Al-Quran senantiasa mengarahkan manusia untuk menggunakan akal pikiran, memerangi kemujizatan, dan memberikan motivasi meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, hubungan dan pengaruh sains, intinya sains itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari perspektif sains Islam, menurut Shani, sains Islam dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan tentang Allah, keridhaan, dan kedekatan dengan Allah. Jadi, Islam itu memberikan kekuatan, sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju. Islam menetapkan maksud tujuan upaya manusia dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Lalu ada pandangan Islam terhadap perkembangannya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Peradaban Islam memiliki ciri yang menonjol, yaitu rasa ingin tahu yang bersifat ilmiah dan penyelidikan ilmiah yang sistematis. Lalu ada umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek yang telah diharamkan oleh syariat, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walaupun menghasilkan manfaat sesat memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat Arsyam pada tahun 2020.
Oke, selanjutnya itu ada hadis tentang efek dan sains. Yang pertama yaitu ada wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu beradalah di lapangan dalam majlis majelis, lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan lapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, terus ada lagi yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya itu ada man qadrilal masjidil la yuridu illa ayata'allama khairan ayyu'allimah karena lahu ka'ajrijat haji tamanjanu. Siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Hadis riwayat sahih hadis riwayat At-Tabrani nomor 7473 dalam Al-Mujam Al-Kabir. Baik, jadi kesimpulannya yang terakhir yaitu sains dan teknik memiliki hubungan yang tidak akan terpisahkan dalam Islam pun mengikuti perkembangan zaman. Di Islam dianjurkan sekali, namun memang sifatnya hanya sementara seperti itu. Terus dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib juga mengatakan hubungannya teknik dan sains yaitu seperti kita mendidik anak-anak, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan karena mereka hidup bukan di zaman seperti itu. Jadi bagaimanapun perkembangan teknik dan sains menurut pandangan Islam itu sangat mendukung, cuman sangat dianjurkan, namun memang sifatnya hanya sementara seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami.